Bu, RPP-nya kirim ke Bu. Oke, siapa yang maju di awal? Tadi yang mengirim Bu Nurul, kah ada lawannya lah. Ini siapa di pertama nih Pak Husin? Pon, Bu Nurul, Bu. Bu Nurul. Oke, sudah dikirim ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Guru Pamong, Bu Ita Rahmiani, dan selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Nah, kita berjumpa kembali di peer teaching hari kedua. Ya, langsung saja. Kesempatan pertama dipersilakan kepada Ibu Nurul Hidayah. Silakan Bu. Tinggi izin share screen Pala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlihat Bapak Ibu PowerPoint ulun. Sudah Bu, sudah. Tinggi suara ulun Bang sudah kedengaran lah. Ya, siap jelas. Tinggi, terima kasih Pak ulun mulailah. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak kabarnya? Baik Bu. Baik Bu. Baik semua kabarnya. Nah, silahkan rapikan duduk kalian. Silahkan duduknya dirapikan. Duduknya yang baik dan rapi. Kita akan berdoa. Nah, silahkan rapikan duduk kalian. Sudah rapi duduknya anak-anak? Sudah Bu. Bu. Kita akan berdoa agar apa yang akan kita kerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapatkan ridho dan semoga bisa bermanfaat. Ayo temannya pimpin doa. Ripandi lah pimpin doanya lah. Yo silakan. Ada Ripaninya? Dia masih ke WC Bu. Oh Inggi ya silakan Husin pimpin doanya. Ya Bu. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa supaya ilmu nanti kita belajar akan menjadi berkah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Husin yang sudah memimpin doanya. Ibu. Nah, selanjutnya, siapa hari ini teman yang tidak hadir? Apa hadir semua hari ini teman-temannya? Hadir semua Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ke sekolah. Nah, Ibu harap seperti ini setiap hari lah hadir Ya, terus Bu. ke sekolah. Nah, apakah hari ini anak-anak Ibu bersemangat dalam belajarnya? Semangatlah. Semangat. Semangat Bu. Semangat. Kalau semangat, ayo kita tepuk tangan. Nah, ini kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kita mulai ya sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati Tepuk tangan. Kalau kau suka tepuk tangan. tepuk tangan. Terima kasih. Hati, mari Kita lakukan. Kalau kau suka Hati tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak semuanya. Nah, semuanya pada semangat dalam belajarnya lah. Nah, sekarang untuk menambah nih semangat jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu lah anak-anak Ibu lah. Nah, Ya, sudah Bu. siap? Siap. Ya, Bu. dibukalah kita nyanyi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3.
Pancasila, akulah pendukung. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih semuanya sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Nah, ini ada literasi siapa anak-anak ibu yang sudah mulai bisa lancar membacanya. Siapa? Ayo silahkan membaca yang ini, yang ada ibu tampilkan ini di sini. Siapa anak-anak ibu? Ayo, Bu. Ya, silahkan, Hafiji. Silahkan Kami baca. datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu, Bu. Nah, iya, jadi Pian datang nanti ke sekolah itu untuk belajar lah, nanti pulang membawa ilmu. Semoga ilmunya nanti yang didapat bermanfaat. Nah, sekarang nih, masih ingatkah dengan materi pembelajaran sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat? Masih saya Bu, penyembelihan kosakata tentang malam. Ya, terus apa lagi? Ada? Tentang penjumlahan, Bu, lawan malam hari. Oh iya. Nah, kemarin kita belajar tentang kosakata malam hari lah. Terus juga belajar tentang penjumlahan. Nah, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan 11 sampai 20. Nah, lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kan penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan bilangan 11 sampai 20. Dan hari ini tentang kegiatan-kegiatan di malam hari. Nah, Ibu lanjutkanlah. Iya, Bu. Nah, ini tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya nanti kalian dapat memahami. Nah, seperti ini. Terus Ibu lanjutkan lagi lah. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi matematika, pengurangan bilangan 11 sampai dengan 20 dan bahasa Indonesia, kegiatan-kegiatan di malam hari. Nah, sekarang Ibu minta perhatikan video pengurangan di bawah ini. Semuanya perhatikanlah. Nah, ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Nah, di sini Mama Lani membawakan 15 biskuit. Lalu ini kita bisa Nah, di sini Ibu Guru jelaskan, tadi biskuitnya ada 15. Habis itu dimakan 3. Jadi kita silang sini 3. Nah, 15 habis itu dikurang 3. Sisa berapa lagi anak-anak Ibu? Sisa 12, Bu. 12, Bu. Oke, 12. Ya, pintar semua. Nih, Ibu lanjutkan lagi lah video selanjutnya. Nih, lanjutan yang tadi. Nah, tadi 12. berarti Delapan.
Nah, A dikurangi 8. Oke, bisa rumus. Nah, sekarang kita berhitung bersama-sama. Apa kedengaran suara Ibu anak-anak? Dengaran, Bu. Dengaran, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang pengurangan. Nah, ini Ibu ada punya kue. Kelihatan lah kuenya. Nah, ini ada Ibu punya kue. Kuenya ini kita hitung sama-sama lah. Di sini 5. Di sini 5. Jadinya 10. Di sini lagi 5. 5. Jadi 15 lah. Ada 5 lagi. Jadi berapa semua ya kuenya nih? 20. 20. Ada 20 kue di sini. Habis itu, ya Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengambil kuenya. Ya, Bu, Ya. ulun, Bu. Silakan Rifani ambil. Nah, Ambil Bu, 3. ada, Bu, sudah, Bu. Oh ya, sudah. Nah, terima kasih. Nah, tadi kuenya ada 20. 10. Nah, Ibu tuliskan di sini lah, kuenya ada 20 dikurang 3. Nah, kita tuliskan sama dengan berapa ya? Kita hitung sama-sama. 23 ini berarti kuenya dimakan nggak, Bu? Oke. Nah, kira-kira berapa? Hmm, Kira-kira berapa nih? 20 kurang 3. 17, Bu. 17. Nah, jadi 20 kurang 3 itu 17. Bisa? Bisa, Ya. Bu. Bisa, Bu. Nah, sampai seterusnya lah. Nah, terus di sini Ibu ada juga, tadi kan ada nih, ada 8 biskuit, terus dimakan lagi 8. Jadi habis sisanya 8, dikurang 8 itu 0. Nah, jadi di sini pengurangan 2 kumpulan benda yang banyak akan menghasilkan bilangan 0. Nah, Oh, sudah paham anak-anak? paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Ibu lanjutkan lagi lah. Nah, di sini Ibu membagi pian jadi 3 kelompok. Ayo, sebelum kita berbagi kelompok ini, kita tepuk tangan dulu ya, kayak tadi ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Itu kan. Ya, terima kasih semuanya. Nah, ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, ini nama-namanya. Nah, di sini Ibu akan menyiapkan sebuah tongkat. Nah, Ibu guru mengambil tongkat, nanti memberikannya ke salah satu kalian. Nah, secara bergiliran nanti tongkat itu bergantian sama kalian diiringi musik. Jadi setelah musik selesai, siapa yang terakhir, tongkat itu nanti akan Ibu berikan pertanyaan yang memegang tongkat itu, yang tentang pengurangan. Nah, yang memegang tongkat itu jadi harus menjawabnya. Jawab, Bu. Nah, sebelumnya, tadi kan kalian sudah Ibu bekasi, sudah berkelompok nih. 3 kelompok. Jadi satu kelompok ini Ibu ada kelereng. Nah, ini ada Ibu kelereng, nanti Ibu bagi satu kelompok itu 20 kelereng. Habis setelah 20 kelereng, nanti kalian bisa menghitungnya. Misalkan Ibu nanti menanyai kalian pas mendapatkan tongkat itu. Ya. Nah, pahamlah anak-anak. Nanti Paham, Ibu tanya, Bu. Paham, Bu. kelereng ini di setiap kelompok nanti 20 Ibu kasih kelerengnya. Ya. Nah, ini Ibu pegang tongkat. Sudah siap lah anak-anak. Siap, Siap, Bu. Bu. Bu, nyalakan musik. Siapa yang terakhir musiknya habis, siapa yang terakhir megangnya, dia yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Sudahlah, kita mulai. Nah, ini musiknya.
Nah, siapa yang dapat tongkat ini tadi yang terakhir? Saya, Bu. Hapiji dapat. Oh, Hapiji dapat tongkatnya. Silakan Hapiji jawab pertanyaan Ibu. 15 Baik, Bu. kurang berapa? Silakan hitung pakai kelerengnya. Ya. Baik, Bu. Jadi kelerengnya diambil, Bu. Ya, silakan dihitung. 15 kurang 6. Ya. Sisa 9, Bu. Ya, benarlah teman-teman semua. Benarlah temannya menjawab. Benar, Bu. Benar, Ya, Bu. Bu. Kasih tepuk tangan semuanya. Yeay. Nah, sekarang sampai seperti itulah. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sekarang sudah paham kan tentang pengurangan? Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan LKPD matematika ini secara berkelompok. Nanti Ibu bimbing ya, berkelompok yang tadi. Nah, berapa kelereng? Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai lah. Ya, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita tepuk kayak gitu ya. Tepuk kayak tadi ya. Kalau kau suka hati, tepuk Tepuk tangan. tangan. Kalau kau suka hati, Hati, Tepuk tepuk tangan. Tepuk Iya, kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka Suka hati, Tepuk tangan. ya, terima kasih. Nah, ini anak-anak, kemarin kan kita belajar nih tentang kosakata malam hari. Nah, di sini ada apa aja? Ayo sebutkan. Siapa? Ulun, Yang Bu. ini ada apa aja? Ulun, Bu. Ya, silakan Firda. Ada gelap, Ya, sepi, ya, bulan, ya. Ya, bintang. ya. Terima kasih Firda sudah menyebutkan kosakata tentang malam hari. Nah, ini pelajaran yang kemarin lah. Nah, terus di sini ada kegiatan-kegiatan di malam hari. Ya, siapa yang bisa nih menyebutkan kegiatan di malam hari ini apa aja? Siapa yang bisa? Firda bisa menyebutkan kegiatan di malam hari? Ulun, Bu. Ya, Tidur, apa? Bu. Gosok gigi dulu. Gosok gigi. Ya, Kemudian siap-siap ke tempat tidur lalu berdoa. ya. Nah, di sini ada sholat malam lah, sholat maghrib. Habis itu membaca Quran juga. Ya, nah ini sudah ya. Nah, di sini ada juga contoh kalimat berdasarkan kosakata malam hari. Nah, di sini. Bulan bersinar di malam hari. Bintang berkelap-kelip di langit. Malam ini terdengar suara burung. Nah ini silahkan kerjakan LKPD-nya Bahasa Indonesia. Nah, ini tentang membuat cerita ya. Semampu kalian. Nah, cerita yang tadi, yang Firda sebutkan tadi. Silahkan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi yang sudah dipelajari hari ini? saya, Siapa? Bu. Ya, silahkan Laili. Iya, kita hari ini belajar mengurangkan 11 sampai 20, Bu. Ya, Tadi terus. juga belajar tentang kegiatan di malam hari. Ya, Seperti misalnya belajar, habis itu membersihkan tempat tidur sebelum tidur dan merapikannya, Bu. Ya, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, ini sekarang kita ya evaluasi lah. Silahkan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Nah, terus bagaimana nih perasaan kalian nih hari ini belajarnya?
Bagaimana anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Nyanyi-nyanyi senang, Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, habis itu, tentang betapa pentingnya ya penggunaan tindak lanjutnya, yaitu betapa pentingnya penggunaan TIK ya, karena kan kita tadi belajar tentang di sini ada video pembelajaran, jadi memudahkan untuk belajar, memudahkan ibu dalam mengajar dan pian semua pun juga mudah dalam belajar. Nah, terus kita di sini ada menyanyi lagu daerah. Ya, semuanya sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Nah, ini pesan moral ya. Nah, semangatlah setiap hari untuk pergi ke sekolah dan lakukanlah yang terbaik. Lelah dalam belajar itu biasa, tapi jangan menyerah dalam belajar. Nah, jadi kita harus tetap semangat. Ya, semangat. Nah, jadi ini pembelajaran selanjutnya nanti yang akan datang, yaitu tentang bermain peran yang menggambarkan kebiasaan di malam hari, menulis pengalaman terkait kegiatan di malam hari, menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini nanti kegiatan berikutnya lah anak-anak lah. Pembelajaran besok nih. Nah, nanti disiapkan. Nah, itu tadi pelajaran dari Ibu ya. Silahkan. Siapa yang pimpin doa? Bu. Ya, silahkan Rifani pimpin doanya. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih banyak buat Rifani yang sudah memimpin doanya. Tepuk tangan buat kita hari ini semuanya. Ya, dikembalikan kepada ketua. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Nurul. Izinkan saya menanggapi ya, Bu. Tinggi, Pak. Saya rasa untuk pelaksanaan Bu Nurul sudah bagus. Intonasinya jelas, terus apalagi yang diajar anak-anak kelas 1 ya, Bu ya. Jadi harus mengajak interaksi yang aktif dengan siswa. Oke, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Langsung ke Ibu Guru Pamong, silakan Bu. Si nelpon Ibu. Ini, Pak. Secara keseluruhan, Ibu Nurul tadi sudah bagus dalam pelaksanaan RPP dan pelaksanaan mengajar. Bahan Ibu tadi pada saat bagian kesimpulan itu tidak perlu ditampilkan di PPT. Mengapa? Karena dari kesimpulan kita mengetahui sejauh mana sudah siswa memahami pembelajaran hari ini. Makanya kita gali dari siswanya. Kalau mereka melihat di PPT, artinya mereka membaca. Sedangkan dari kesimpulan kita tahu, oh aku ini sudah paham nggak siswa pembelajaran hari ini belajar tentang apa. Nah itu satu. Yang kedua, tindak lanjut tadi ada disampaikan, nanti tindak lanjutnya nanti itu tidak perlu, yang tindak lanjut adalah bagian guru, siswa tidak akan paham apa itu tindak lanjut. Jadi penyampaian bahasanya itu setelah tadi evaluasi, cuma disampaikan hanya apa pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, hasil belajarnya anak-anak bagus, hasil belajarnya bagus, Ibu apresiasi, kasih tepuk tangan, kasih pujian, itu yang pertama. Yang kedua,
Kemudian karena hasilnya bagus, Ibu akan memberikan pengayaan di rumah membaca buku atau nanti Ibu kirim video, silakan diamati di rumah. Nah, itu bentuk. Jika hasil belajarnya kurang bagus, itu diberikan PR. Tidak perlu disampaikan kepada siswa tindak lanjut. Nah, itu aja Bu tambahannya. Terima kasih banyak Bu atas masukan dan sarannya. Ulun stop Palah. Iya, Bu. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Aditya Prihanto Nugroho. Silakan, Pak. Ya, izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Silakan. Sudah siap semua anak-anak untuk belajar hari ini? Siap-siap. Ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Daus untuk pimpin teman-temannya berdoa. Nah, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Daus. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar. Amin. Amin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama ya, yang keras, mumpung Iya, masih Pak. pagi. Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sekalian semua semangat-semangat pagi hari ini ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya saya minta tolong ke Fajar, tolong bacakan teks di layar ini ya, dan yang lainnya tolong disimak. Ya, Pak. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Globalisasi memberikan dampak kerjasama Indonesia dengan negara di Asia dan dunia. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal, sehingga globalisasi ini juga memberikan pengaruh terhadap bidang sosial budaya yang ada di Indonesia, Bapak. Ya, terima kasih Pak Fajar sudah membacakannya. Nah, selanjutnya, kalian masih ingat nggak materi apa yang kita sampaikan pada hari kemarin? Ada yang ingat? Pecahan, Pak. Apa? Muslim? Sikap saling menghargai, Pak. Sikap saling menghargai. Ada lagi? Tentang pemadaman listrik kemarin, Pak. Ya, kalau kemarin kita membicarakan tentang sikap saling menghargai dan pemadaman listrik, hari ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi, teks eksplanasi, cara menghemat energi, dan melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelum lanjut, kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa, Pak. Bisa ya? Kita sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Ya, terima kasih. Oke ya, kita lanjutkan pada materinya, yaitu teks eksplanasi. Kata eksplanasi Saya berasal tampilkan videonya dulu ya, tentang teks eksplanasi, biar kalian paham semua tentang apa yang dimaksud teks eksplanasi. bahasa Inggris, yaitu explain yang berarti menjelaskan. Lebih jelas lagi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses maupun sebab akibat dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Fenomena alam contohnya banjir, tanah longsor, kemudian terjadinya pelangi, terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial budaya contohnya terbentuknya keluarga, terjadinya perundungan atau... Nah, kalian sudah menyimak videonya, sekarang coba apa yang kalian tahu tentang teks eksplanasi dari video tersebut? Coba Ripani, sebutkan apa yang dimaksud teks eksplanasi itu. Eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Nah, baik itu fenomena alam maupun sosial budaya. Ya, tepat sekali. Ya, Jadi kasih, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang fenomena baik itu sosial maupun budaya. Terus bagian apa saja yang ada di teks eksplanasi? Ayo coba Nurul. Ya Pak, pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Ya, tepat sekali. Yaitu yang ada di bagian teks eksplanasi, yaitu ada deret penjelas, pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, sekarang Bapak akan bacakan teks eksplanasi yang ada di buku guru ya ini. Ya, yaitu judulnya Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan jumlah sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap di bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Maksum, MS, di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Nah, dari teks eksplanasi yang ada di buku guru ini, informasi penting apa yang kalian dapatkan? Ada yang tahu? Coba Husen. Tentang bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa di ASEAN, Pak. Ya, benar sekali. Jadi, informasi penting dari teks bacaan eksplanasi itu yaitu bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ASEAN. Ya. Selanjutnya pada kegiatan kali ini kita akan memulai dengan belajar kelompok ya. Nah, pembagian kelompoknya, kelompok 1 nanti ada Kalinda, Firda, Hafizi, Husen. Kelompok 2 ada Nurul, Muslim, Fajar, dan Rizwan. Kelompok 3 ada Laili, Daus, Ripani. Nah, saya akan bagikan LKPD ini ya lewat grup ya. Iya, Pak. Coba kalian nanti. Nah, nanti buka saja di LKPD 1. Nanti kalian cari teks bacaan. Bacalah, nanti ada bacaan, nanti dicari topik masalahnya apa, deret penjelasnya apa, dan kesimpulannya apa. Nanti dituliskan pada kolom yang sudah disediakan. Nah, judul dari teks
bacaan yang ada di eksplanasi itu, yaitu mengapa harus hemat energi listrik. Nah, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, coba perwakilan kelompok 1, Firda, bacakan hasil dari diskusi kelompok kamu. Paragraf 1, topik masalahnya hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Paragraf 2, dampak dari pemborosan energi listrik diantaranya adalah pemanasan global. Kemudian di paragraf 3, untuk menghindari pemanasan global yang dapat dilakukan dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Paragraf 4, dengan hemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, sekarang Bapak minta kalian buka yang LKPD 2. Nah, di LKPD 2 ini nanti Bapak akan tayangkan video mengenai hemat energi listrik. Nanti kalian tuliskan informasi penting apa menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nanti dituliskan di kolom yang sudah disediakan di LKPD ya, teman-teman. Anak-anak? Iya, Pak. Ya, Pak, siap. Ya, coba kita akan mulai videonya. Pentingnya gerakan hemat energi listrik. Banyak sekali kegunaan energi listrik dalam kehidupan manusia. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan tidak banyak yang dapat diperbuat manusia tanpa adanya energi listrik. Nah, dari bacaan itu, dari bacaan yang sudah saya tampilkan di video ini, coba kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalian tentukan kalimat efektifnya apa dari bacaan tersebut. Ayo, dikerjakan dulu. Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, coba kelompok 2, Fajar. Ya, Pak. Bacakan hasilnya. Ya, Pak. Listrik merupakan kebutuhan utama, Pak, untuk manusia. Seharusnya listrik itu, Pak, digunakan sesuai dengan kebutuhannya saja, Pak. Oh ya, benar sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, dari sini kita akan mengetahui, ini Bapak ada gambar mengenai kegiatan-kegiatan yang pemborosan listrik di rumah. Kira-kira dari gambar ini, apa saja yang merupakan pemborosan listrik? Yang tahu? Yang bisa? Pak, TV-nya tidak ditonton. Oh ya, TV-nya menyala tapi tidak ditonton. Ada lagi? Lampunya nyalakan lampu saat siang hari, Pak. Ya, lampunya menyala. Nah, ketika kalian dari gambar ini tahu kenapa boros, sekarang bagaimana cara kita bisa menghemat energinya? Coba, Hafizi. Cara menghemat energinya, Pak, dengan cara mematikan lampu jika cahayanya cukup, Pak. Ya, benar sekali. Selanjutnya coba, Kalinda. Mematikan air ketika penuh, Bapak. Ya, tepat sekali, mematikan air ketika sudah penuh ya. Nah, dari lampu ini tadi,
Ini kita akan mencoba bagaimana cara merangkai rangkaian listriknya ya, dari kenapa bisa menyala itu seperti apa. Nah, kalian bisa buka di LKPD 3. Nah, nanti kalian siapkan dulu alat dan bahannya, kemudian nanti ada video cara menjelaskannya. Kemudian kalian tuliskan hasil percobaan kamu di lembar LKPD juga ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ini saya Halo. putarkan dulu videonya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Alat dan bahan ada saklar, bolam, selotip, gunting, fitting atau dudukan lampu, batu baterai, dan kabel. Yang kedua, kita membuat rangkaian seri. Ini lebih mudah ya teman-teman, yaitu sama seperti cara yang sebelumnya dengan dihubungkan bola lampu dengan kabel dan saklar secara berderet. Karena rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Nah, setelah kalian lihat video tadi, apakah kalian bisa kira-kira untuk merakit rangkaian listrik itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, kalian tentukan dulu tugas-tugas yang akan membagi tugas yang akan dilakukan. Contohnya misalkan ada yang mau merakitnya siapa di kelompok, yang mau mencatatnya siapa, kalian tentukan dulu. Nah, kalau sudah ditentukan, kalian bisa memulai untuk merakit rangkaian listriknya tadi. Nanti gimana? Sudah? Sudah, Pak. Ya, ada kesulitan dalam membuat? Nah, kalian tolong yang belum selesai, kelompok yang belum selesai tolong dikerjakan ya. Kita Ya, harus Pak. hari ini harus selesai. Sudah selesai semua, Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai semua, tolong perwakilan kelompok 3, Laili, untuk membacakan hasil laporannya. Ya, Pak. Tadi membuat rangkaian listrik seri, Pak. Ya. Ya, jadi itu nanti dihubungkan, nanti akan menyalakan listriknya, Pak, dengan menggunakan alat-alat 2 buah baterai, 1 buah dudukan baterai, sekitar 30 cm kabel, ada 2 buah lampu, ada 2 buah dudukan, sama tombol, papan, isolasi, dan gunting, Pak. Ya, terima kasih sudah dibacakan hasil dari laporannya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, dari sini kita sudah belajar apa aja ini selama sehari ini? Ada yang tahu? Teks eksplanasi, Pak. Ya, teks eksplanasi. Terus apa lagi? Belajar apa lagi kita hari ini? Rangkaian listrik, Pak. Rangkaian listrik. Cara menghemat listrik, Pak. Cara hemat listrik. Nah, kita sudah belajar 3 hal hari ini. Nah, Bapak akan memberikan latihan soal ya, untuk melihat pemahaman kalian seperti apa melalui grup ya, saya kirimkan. Nanti tolong dikerjakan, tetapi jangan kelompok ya, karena ini harus dikerjakan individu. Ya, saya kirimkan dulu. Mohon yang sudah membuka segera mengerjakannya.
Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah selesai semua. Saya lihat hasilnya. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Lebih dari sudah banyak yang 90. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi Ampar-Ampar Pisang. Nah, lagu ini adalah lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Kita nanti bernyanyi bersama-sama lagi ya. Saya putarkan dulu. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah menyanyikan dengan penuh semangat sampai siang hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai keragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan membuat poster. Tolong nanti disiapkan bahan-bahannya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, dari sini dari pelajaran hari ini kita tetap perlu hemat energi listrik. Karena ketika kita hemat energi listrik, masa depan kita akan tetap cerah. Ya, itu saja untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Tolong Husen pimpin teman-temannya berdoa. Ya, Pak. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Husen. Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pada Pak Adit. Dipersilakan untuk Pak Rizwan untuk memberikan tanggapan, Pak. Ya, terima kasih Pak Husin atas kesempatannya untuk menanggapi dari penampilan dari Bapak Adit. Nah, menurut saya pengelolaan kelas dari Bapak Adit tadi sudah cukup bagus, dan untuk intonasi dari pengucapannya tadi tidak monoton ya, sudah sangat bagus juga, dan media pembelajarannya juga sangat menarik, Pak. Nah, ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizwan. Silakan Ibu Ita. Oke, memang Pak Rizwan secara keseluruhan sudah bagus punya Pak Adit. Ditambahkan tadi pada saat menampilkan gambar pemborosan listrik. Ketika kita menampilkan masalah kepada siswa, biarkan siswa menggali sendiri apa yang dilihatnya. Jadi Pak Adit tidak perlu menyampaikan itu pemborosan listrik apa saja. Nah, kalau sudah diarahkan pemborosan listrik, mereka nanti melihat yang itu. Tapi kalau kita meminta siswa coba amati gambar yang ada di PPT, apa yang kamu lihat, sampaikan. Itu nanti beragam perbedaannya. Kalau disebutkan ke pemborosan itu, mereka arahnya ke pemborosan yang dilihatnya, tidak meluas lagi nalarnya. Kalau kita minta amati gambar apa yang bisa kamu lihat dari gambar, itu nanti dia bisa langsung itu ada Bu, televisi misalnya nyalakan orangnya nggak ada, seharusnya buai seperti ini. Nah, itu akan banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh siswa. Beda ketika kita membatasi dengan yang mana gambar pemborosan sampai di situ aja. Jadi kita dengan gambar itu kita bagaimana siswa berpikir kritis, bagaimana dia bernalar kritis, kemudian pemahamannya berkembang dari gambar yang diamati. Kemudian pada saat selesai proyek itu berikan tepuk tangan, reward, puji bahwa untuk membangkitkan motivasi siswa, mereka merasa kerjaannya bagus. Nah, mungkin itu saja. Ya Bu, terima kasih. Saya stop screen.
Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Habiji. Silakan Pak. Satu dua. Ya, jelas. Soal jelas? Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mau tanya hari ini, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, baik, sehat semua. Nah, Bapak mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, hadir semua lengkap. Baiklah, sebelum kita mengikuti pembelajaran, lebih baik terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan kepada kepada Ripani untuk memimpin doa. Ayo semuanya teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini mari kita sama-sama baca doa. Belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih Ripani sudah mau memimpin doa. Semoga setelah membaca doa tadi, semua siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sebelumnya Bapak mau tanya, kalian pergi sekolah ada yang naik sepeda? Saya, Pak. Naik sepeda. Ada naik sepeda. Pak, jalan kaki, Pak. Iya, ada naik sepeda. Juga, Pak. Bapak mau tanya, sepedanya mempunyai roda nggak? Punya, Pak. Iya, mempunyai roda. Bapak mau tanya, bentuk rodanya itu apa? Ada yang tahu? Bulat. Bulat atau Lingkaran. Lingkaran. Ya, sesuai dengan materi yang kita akan pelajari ini, yaitu tentang lingkaran. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap anak-anak? Siap, Pak. Ayo bersama-sama Bapak putar. Air. Ya, sudah selesai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan melakukan literasi dulu. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Silahkan pada Pak Satria. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Bisa nggak tepuk semangat? Bisa, Pak. Bisa, ayo. Tepuk semangat. Iya. Semoga dengan tepuk semangat tadi anak-anak Bapak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menentukan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Nah, Bapak mau tanya dulu. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah ada benda yang berbentuk lingkaran? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Cincin, Pak, cincin. Iya, benar. Halinda, cincin. Apalagi? Piring, Pak, piring. Betul. Satu lagi, siapa yang bisa menyebutkan? Jam, Pak, jam. Betul. Jam, dinding berbentuk lingkaran, dan ini juga banyak contoh-contoh lainnya. Benda-benda yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video ya. Bapak minta kalian untuk mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Bapak putar ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Subscribe dan tekan tombol loncengnya
supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran tersebut terdapat sebuah titik yang berwarna merah. Nah, titik ini adalah titik pusat. Ya, tadi sudah Bapak tampilkan video. Dari video tadi apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Pak. Iya, silakan Miss Lim. Tadi kan dari video ada tali busur dan busur. Itu apa bedanya, Bapak? Oh iya, tali busur dan busur. Namanya hampir mirip ya. Nah, jadi kalau tali busur itu adalah yang ini Miss Lim, yang garisnya lurus. Kalau busur itu adalah yang garisnya berbentuk lengkung. Bagaimana Miss Lim? Sudah paham? Paham, Bapak. Iya. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Satria Pajar, Firda sama Adit. Kelompok 2, Ripani, Laili, Daus, dan Diswan. Kelompok 3, Muslim, Nurul, Husin, dan Halinda. Nah, Bapak sudah menyiapkan media kita, yaitu media lingkaran yang terbuat dari kardus. Nanti Bapak bagikan ke kelompok kalian masing-masing ya. Dan nanti Bapak minta kalian untuk menganalisis nama dari bagian-bagian lingkaran yang ada di kardus ini. Silakan kalian untuk berdiskusi. Nanti Bapak bagikan media ini ke kelompok kalian masing-masing ini. Sudah Bapak bagikan ya kemarin ya? Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. silakan kalian diskusikan apa-apa saja namanya, yang warna biru ini apa, yang warna putih apa, hitam, hijau. Silakan diskusikan dulu, Bapak beri waktu. Baik, Pak. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau gitu, Bapak minta kepada Halinda dulu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, siap Bapak. Itu yang warna biru itu namanya juring. Yang warna putih itu namanya jari-jari. Yang warna hitam itu namanya tadi apa tadi? Oh, diameter. Yang warna hijau itu apa? Tema. Yang warna biru muda tali busur, yang warna oranye tembereng. Terus yang di samping itu busur, Pak. Yang di tengah itu titik pusat. Benar, Iya. benar. Benar sekali Halinda. Ayo teman-temannya beri tepuk tangan untuk Halinda. Iya, apa yang disampaikan Halinda tadi sudah tepat. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan LKPD ya anak-anak ke kelompok kalian masing-masing. Nanti LKPD-nya berisikan gambar. Nanti kalian diminta untuk memberikan nama sesuai dengan gambar-gambar yang ada di LKPD. Bapak bagikan sudah ya tadi di grup ya? Iya, Pak. Ya, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada Bapak ya. Silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Gimana? Sudah atau belum? Sudah? Nah, ayo saatnya kalian untuk mempresentasikan. Siapa mau mempresentasikan? Saya, Pak. Oh iya, Miss Lim, silakan. Ya, itu gambar yang pertama. Jari-jari. Yang kedua, tali busur. Yang ketiga, busur. Yang keempat, titik pusat. Kelima, diameter. Keenam, tembereng. Ketujuh, juring. Yang kedelapan, apotema, Bapak. Iya, benar semua jawaban dari Miss Lim. Ayo semuanya berikan tepuk tangan kepada Miss Lim. Bapak berikan kesempatan kepada kelompok lain memberikan tanggapan apa yang disampaikan Miss Lim tadi. Benar atau salah teman-temannya?
Silakan. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar Benar, semua. Pak, benar semua. Iya. Nah, Bapak lihat ini orang semangat nih. Ayo kita bersama-sama tepuk semangat lagi semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Selanjutnya kita akan melaksanakan model make a match. Apa itu model make a match? Nah, nanti Bapak akan membagikan kartu soal dan kartu pasangan. Nah, nanti kalian diminta untuk menemukan pasangan dari kartu yang diberikan. Soal dan jawaban yang tepat. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Bapak. Ya, ada kartu soal dan ada kartu jawaban mengenai unsur-unsur lingkaran. Ini sudah Bapak tentukan siapa yang maju. Nah, nanti Husin, Nurul, Halinda, Rizwan, itu adalah kartu jawaban. Ripani, Adit, sama Laili, dan Muslim itu adalah kartu soal. Nanti kalian diminta untuk menemukan kartu pasanganmu masing-masing. Silakan temukan kartu pasangannya. Ayo, sini. Baik, Pak. Ayo silakan tentukan. Sudah, Pak. Sudah. Ayo. Bapak lihat dulu ya. Pertama, Husin. Sudah sini. Alinda. Husin sama Laili. Diameter soal. Iya. Iya, jawaban Husin dan Laili tepat karena kartu soal dan pasangannya sesuai. Selanjutnya, Halinda dengan Adit. Jari-jari dengan benar. Gambarnya jari-jari dengan. Selanjutnya, Rizwan dengan Ripani apakah benar? Gambarnya iya benar, itu adalah gambar juring. Bagus sekali. Terakhir Nurul sama Muslim. Iya, Pak. Unsur. Oh, ternyata jawabannya juga benar. Ayo berikan tepuk tangannya kepada teman-teman yang sudah berhasil menemukan kartu pasangannya. Ya, selanjutnya nih, Bapak akan memberikan bintang kepada kelompok yang aktif. Yang pertama adalah kelompok 3 mendapatkan 4 bintang. Selanjutnya kelompok 1 mendapatkan 3 bintang. Kelompok 2 mendapatkan 2 bintang. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Husin? Ya, Pak. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran, Pak. Apa-apa saja, Husin? Masih ingat? Ada diameter, jari-jari, titik pusat, tembereng, juring, apotema. Itu, Pak. Iya, benar sekali apa yang disampaikan Husin. Hari ini kita belajar mengenai bagian-bagian lingkaran. Nah, setelah itu Bapak akan membagikan tugas. Nah, sudah Bapak bagikan di grupnya ya. Silakan dikerjakan sendiri, bukan dengan kelompok. Ya, Pak. Sudah menerima soalnya? Sudah, Pak. Ya, Bapak berikan waktu kalian untuk mengerjakan. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ayo Bapak lihat dulu hasil belajar kalian bagaimana. Wah, ternyata dapat 100 semua. Wah, murid-murid Bapak ternyata sudah bisa memahami lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, hasil belajarnya sudah bagus. Alhamdulillah, anak-anak Bapak hari ini sudah bisa memahami, menganalisis, dan juga menentukan unsur-unsur dari lingkaran. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu Ampar-Ampar Pisang. Silakan kita bersama-sama Bapak putarkan. Iya, Pak.
api, artinya kecurupan. Marabat biskutung di bidawang. Marabat biskutung di bidawang. Iya. Terima kasih anak-anak sudah mau menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu kita akan menentukan luas dan keliling lingkaran. Nah, dalam pembelajaran tadi kita sudah menerapkan yang namanya kerjasama. Nah, dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dan yang pekerjaan yang lama akan menjadi lebih cepat Selesai. selesai. Nah, terakhir siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak, saya. Silakan Husin. Ya, baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Habiji. Dipersilahkan kepada Ibu Halinda Dwi Nuraini untuk memberikan tanggapan. Iya, tadi Pak Hapiji sangat bagus sekali ya, penyajian materinya juga bagus, pengelolaan kelasnya juga bagus. Terus tiap tahapan, tiap step-stepnya itu mulus sekali. Pokoknya bagus lah buat Pak Hapiji. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Guru Pamong, Ibu Wita. Tadi pada bagian refleksi dan tindak lanjut tadi menyampaikan apa Pak Hapiji? Menyampaikan hasil pembelajarannya tadi, Bu. Sudah bagus kah atau masih belum bagus kah? Sudah bagus. Terus siapa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya tadi mengenai pembelajaran selanjutnya, Bu. Diterapkan materi lingkaran lagi. Berarti menyampaikan materi selanjutnya kah? Tindak lanjutnya? Menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan akan datang. Inggih, Bu. Kalau tindak lanjut itu kalau dari hasil belajar, pian hasil belajar itu tindak lanjut hasil belajarnya apa? Kalau hasilnya bagus berarti pian berikan pengayaan dalam bentuk membaca buku kah atau ada tugas rumah kah? Inggih, Bu. Materi itu nanti sesudah selesai kita mau pulang itu kalau mau menyampaikan materi untuk pertemuan akan datang, tidak ada keterkaitan dengan yang tindak lanjut yang Bapak ambil dari refleksi tadi. Inggih, Bu. Kemudian secara keseluruhan sudah sangat bagus. Ibu nanti mau melihat pada PPL pembentukan tadi pemberian bintang itu dilaksanakan seperti ini, ada di PPT. Jadi kelihatan nanti TPACK-nya lebih banyak digunakan. Yang kebiasaannya kan kelompok itu sudah langsung aja, dan nanti disampaikan aja di PPT ini yang kelompok ini dapat bintang. Jadi kasih musik misalnya atau yang sore gitu. Jadi kan itu salah satu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nggih, Bu. Terima kasih banyak, Bu, masukannya, Bu. Izin stop share. Terima kasih Bapak Habiji. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Satria Fajar. Ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Luar biasa. Pagi, Pak. Ya, lebih semangat nanti ikuti Bapak ya. Kalau selamat pagi, pagi, luar biasa. Oke, Bapak coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Oke, Bapak tanya di sini siapa yang belum hadir?
Atau ada yang terlambat? Hadir semua, Pak. Enggak, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir. Masih sehat? Sehat, Pak. Oke, Sehat, sebelum- Pak. semangat ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi ini ya, tetap semangat ya anak-anak Bapak sekalian. Oke, sebelum Iya, Pak. kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Bapak Husain, ketua kelas nih, pimpin doa dulu nih Pak Husain. Silakan Husain. Pak, teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahannya. Oke, untuk menambah semangat kita dalam belajar dan sikap nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Dengan semangat ya, biar semangat belajarnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Oke, terima kasih atas motivasi hari ini. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Artinya orang hebat itu diciptakan karena dia semangat untuk belajar. Biar lebih semangat hari ini kita tepuk semangka ya. Nanti kalau gua bilang tepuk semangka. Kak, semangat kakak. Bisa? Bisa. Tepuk semangka. Semangat kakak. Terima kasih. Di sini Bapak ingin bertanya kepada Pak Adit. Pak Adit, coba Pak Adit ceritakan pengalaman Pak Adit pergi ke sekolah tadi bagaimana Pak Adit? Ya, Pak, tadi saya pergi ke sekolah kehujanan, Pak. Oh, kehujanan, menggunakan jas hujan tidak Pak? Tidak, Pak. Oh, oke. Ya, makasih anak Bapak. Oke, kalian pernah mendengar atau melihat gambar-gambar tentang kancil kah? Atau pernah diceritakan orang tua tentang cerita kancil dan buaya? Pernah? Pernah, Pak. Oh, mungkin pian pernah tahu inti ceritanya itu tentang apa ya? Tentang Tentang buaya. ada Iya. kancil dan buaya. Oke. Tolong nanti disimak, Bapak akan ada menampilkan sebuah teks tentang kancil dan buaya. Nanti pian tolong disimak di buku pelajarannya masing-masing. Silakan pian baca beberapa menit untuk cerita si kancil dan buaya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Supaya lebih konsentrasi ya. Coba perhatikan lah. Ada berapa ya dari foto tersebut? Orang dari gambar tersebut. Ayo Pak Adit. Adit ada berapa, Adit? Bentar, Pak. 5, Pak. 5. Yang lain ada berapa? Ya, yang benar ada 5 apa 3? Benar Pak Adit, ada 5. Oke, kita lanjut ke tugas. Bapak di sini akan membagikan LKPD. Itu sudah Bapak kirim di WA. Silakan pian kerjakan. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ini Bapak. Ya, Pak. Nanti pada saat menulis LKPD tolong ditulis namanya ya anak-anak ya. Setelah itu perhatikan penulisan mengenai tanda baca dan huruf kapitalnya. Sudah? Sudah Bapak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Apakah ada kendala? Tidak, Pak, tidak. Tidak, Pak. Oke, silakan kepada Daus. Daus, coba tuliskan hasil yang di LKPD-nya, Daus. Nggih, Pak.
tokoh yang ada dalam cerita dongeng adalah kancil dan buaya, Pak. Ya, benar Pak. Terus. Nah, akhir ceritanya ternyata kancil dan buaya suatu saat mereka akan menjadi teman yang baik. Oke. Ya, benar Daus. Beri tepuk tangan untuk Daus dulu. Kasih jempolnya. Jempol. Mantap. Oke, lanjut. Mantap. Tolong amatilah gambar yang ada di depan layar LCD. Silakan, anak-anak Bapak. Ada berapa ekor buayanya? 5, Pak. 5, Pak. Ada 5. Oke, berapa bagian dari buaya yang diinjak kancil? 1, Pak. 1, Pak. Berarti ada 1 bagian dari buaya yang diinjak oleh kancil. Oke, kita hari ini akan belajar tentang pecahan sederhana. Tolong amati video yang Bapak sampaikan di depan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan sendiri dapat... Oke, tadi kan sudah menyimak tentang video. Ini Bapak akan ada menampilkan benda konkret. Ini sudah melihat? Sudah, Pak. Oh, Terlihat, ini, Pak. Oke. Ini ada 1 bagian utuh. Kalau kita bagi 2, ini menjadi setengah. Kalau kita bagi 4, maka akan menjadi 1/4 bagi 4. Jadi kan kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Coba kita buktikan kalaunya pecahan setengah itu senilai dengan 2/4. Kalau ini kan namanya ini setengah. Kalau yang balik ini adalah 2/4. Jelas berarti setengah senilai dengan 2/4. Hanya saja mereka memiliki perbedaan pada pembilang dan penyebut, tetapi nilainya juga sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan bermain model pembelajaran snowball throwing. Nanti Bapak akan ada ngasih sebuah bola. Bola ini berisi sebuah jawaban dari soal yang nanti akan Bapak tampilkan di depan. Apabila nanti Bapak acak, Bapak sini menggunakan aplikasi. Kalau hanya melempar, nanti kan Bapak bisa melihat dan menentukan kepada siapa ini bola ini dapat dituju. Sedangkan ini Bapak menggunakan sebuah aplikasi. Ayo kita coba, misalkan. 1, 2, 3. Tangkap, Ibu Laili. Laili sudah nangkap? Dapat, Pak. Oh ya, dapat. Silakan Pian ambil bagian di dalam bola tersebut, Bu. Iya. Iya, Pak. Dan jawab soal yang ada di depan. Oke, dijawab ya, Pak ya. Ya, nomor 1, Pak. Ya, berapa? Berapa Laili? 2/3, Pak. Ya, benar, 2/3. Selanjutnya berapa lagi nomor 2? Nomor 2 itu 4/6, Pak. Ya, 4/6. Yang nomor 3-nya? Yang nomor 3-nya dihitung dulu ya, Pak ya. Ya. 8/12. Ya, 8/12. Berarti 2/3 itu senilai dengan 4/6, Pak. Senilai juga dengan 8/12. Oke, terima kasih kepada Laili. Sama-sama. Beri semangatnya dan tepuk semangat lagi. Semangat Kakak. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan pian ke beberapa kelompok. Kelompok 1 sudah ada Rizwan, Daus, dan Firda. Kelompok 2 ada Muslim, Hafiji, Halinda, Husain. Kelompok 3 dari Pani, Nurul, dan Laili. Nanti tugas dari proyek ini nanti membuat bunga pecahan. Pada saat membuat bunga pecahan, nanti Bapak akan menyediakan alat berupa bahan-bahan seperti karton, pulang spidol, gunting, dan lain-lain. Sebelum kita memulai kegiatan membuat bunga pecahan, kita simak dulu video yang Bapak tampilkan di depan. Hai, kembali lagi di channel YouTube Anda. Hari ini kita akan
sebelum kalian membuat bunga pecahan, yuk. Oke, sudah jelas dengan video yang Bapak sampaikan tadi? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Dapatkah kita membuat bunga pecahan seperti di video tadi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. ya, bisa ya, harus bisa ya. Oke, Ya, alat Pak. dan bahan apa yang digunakan? Ada yang tahu? Penting, Ada karton, ada Karton. spidol, apa lagi? Styrofoam. Silakan Pian ambil AKPD yang telah Bapak bagikan. Silakan Pian ikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam pembuatan bunga pecahan. Bapak beri waktu Pian di sini sekitar 20 menit untuk mengerjakan proyeknya. Silakan dikerjakan ke kelompoknya masing-masing dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti pada saat Pian melaksanakan atau membuat bunga pecahan, nanti tiap kelompok Bapak nilai. Di situ ada nilai keterampilan. Salah satunya ada nanti kerja kelompok yang Bapak nilai melalui rubrik, tanggung jawab, serta hasil akhir. Pada saat setelah selesai, nanti Pian presentasikan di depan dan kawan yang lain memberikan tanggapan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan kepada kelompok 1 Bapak Herman Firdaus tampilkan hasil pekerjaannya, Pak Herman. Ini, Pak. Oh ya, itu bunga pecahannya. Oke, beri aplaus dulu buat Herman Firdaus ya, aplaus dulu. Silakan kepada kelompok 2 Pak Rizwan untuk menanggapi hasil dari bunga pecahan Daus. Iya, Pak. Oh, bunga pecahannya bagus sekali ya, Pak. Wah, kami juga seperti itu, Pak, mau bikin seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, apakah pada saat nanti Pian membuat bunga pecahan, apakah ada kendala? Tidak ada, Pak. Oke. Untuk yang membuat pecahan hari ini jatuh kepada kelompok Daus, beri aplaus dulu untuk Daus dan sertifikatnya nanti dibagikan. Apakah ada kendala untuk kelompok 1, 2, dan 3 pada saat membuat bunga pecahan tadi? Tidak, Pak. Oh. Apakah ada kesulitan bagian mana, misalnya menempel atau memotong? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, terima kasih atas semangatnya dalam mengerjakan produk bunga pecahan tadi. Selanjutnya silakan kerjakan soal evaluasi yang Bapak kirim di grup WA. Sudah? Sudah, Ya, Pak. sudah. Sudah, Pak. Oke. Bentar ya, Bapak periksa dulu ya. Oh, alhamdulillah ya. Hampir dari 10 orang, 90% lah sudah nilai di atas rata-rata 90 ya. Oke, terima kasih atas semangat belajarnya. Nanti setelah selesai membuat bunga pecahan, nanti kita tempel di depan kelas. Dan bagi yang nilainya masih rendah, nanti akan Bapak berikan tugas, mungkin berupa PR atau bimbingan secara mandiri. Mungkin saja nanti melalui grup PA, nanti akan Bapak bimbing bagaimana masalah dan apa solusi yang akan ke depannya. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah tentang Soleran. Pernah dengar lagu Soleran? Pernah. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, Pernah, Pak. lebih semangat. 1, 2, 3. Anak yang manis, anak manis yang dicium, sayang kalau dicium pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Jadi pesan moral dari pembelajaran yang kita dapat ambil hari ini mengenai materi tentang kancil dan buaya, janganlah kita menggunakan sebuah kepintaran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah ke depannya.
Untuk menutup kegiatan kita hari ini, lebih bagusnya kita tutup dengan doa. Silakan kepada Ripani untuk membacakan doa. Ripani ada? Ada, Pak. Oke, silakan Pak, baca doanya Pak. Nah, ayo sama-sama kita baca doa teman-teman. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittaba'ahu wa arina batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih yang berikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Satria Fajar. Silakan kepada Ibu Laili untuk memberikan tanggapan. Gih, terima kasih banyak Pak Husin atas kesempatannya untuk menanggapi Bapak Muhammad Satria Fajar. Tadi apa yang ditampilkan Bapak Muhammad Satria Fajar sudah baik sekali ya. Dari penyajiannya sudah sangat baik, pengelolaan kelasnya, pembelajarannya menyenangkan, dan langkah-langkahnya pun bisa dilaksanakan dengan sangat baik, luar biasa Pak. Gih. Terima kasih Ibu. Persilakan kepada Ibu Ita. Sudah bagus, lanjut. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Muslim. Silakan Bu. Terima kasih. Izin ulun share. Sudah kelihatan lah Bapak Ibu. Oke, ulun izin share lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Sepertinya anak-anak Ibu sudah sangat semangat, datang tepat waktu. Nah, tapi sebelum belajar, kira-kira kita melakukan apa dulu ya? Baca doa, Bu. Baca doa. Ya, pintar, berdoa. Nah, Ibu mintakan untuk Daus memimpin doa ya. Oke, Bu. Nah, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih anak Ibu Daus. Nah, tadi kita sudah berdoa, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, supaya tambah semangat nih anak-anak Ibu memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, buka suaranya ya. Kita sama-sama menyanyi. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh Indonesia, pujaan bangsa, siapa berani dan kau Rara Degan. Nah, terima kasih atas kita sudah nyanyi sama-sama. Nah, ini ada sedikit literasi. Nah, apa tadi kira-kira dari literasi yang dibaca?
Bu, Ya, Ripani, silahkan. Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu, Bu. Ya, pintar, hebat sekali Ripani. Nah, jadi lampu yang kita pakai saat ini di rumah, di sekolah, nah itu penemunya Thomas Alva Edison. Nah, itu sekilas ya dari Ibu untuk literasinya. Lalu pembelajaran yang lalu. Nah, siapa yang ingat yang lalu kita belajar tentang apa ya? Laili mungkin? Ya, Bu. Ya, Laili. Belajar tentang listrik, Bu. Ya, benar sekali tentang penyaluran energi listrik. Listrik, Nah, ya. apalagi HPG mungkin bisa Ayo Bu, menambahkan. Ya. listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi seperti aliran air sungai, Bu. Nah, itu tadi cara penyaluran energi listrik pembelajaran yang lalu. Jadi pembelajaran hari ini tentang rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menggali informasi penting pada teks eksplanasi, dapat menganalisis struktur eksplanasi, dan dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, jadi materi hari ini tentang teks eksplanasi mengapa mati lampu. Yang kedua, rangkaian listrik seri. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, siap. Siap, Bu. Supaya meyakinkan lagi lebih semangat, kita tepuk jempol. Nah, anak-anak Ibu, nanti turuti Ibu ya. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Bisa? Bisa. Nah, iya kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Mantap. Terima kasih. Nah, ada gambar. Perhatikan dan amati ya. Nah, sudah Ibu bagikan juga dalam bahan ajar jika di dalam layar kurang jelas. Sudah diamati? Udah, Bu. Nah, Bu. Udah. Nah, kira-kira gambar apa itu, Halinda? Gambar petir, Bu. Nah, iya ini ada gambar petir, benar sekali. Firda. Gambar penggalian, Bu. Nah, iya ini ada gambar penggalian. Nah, untuk lebih jelas mengenai keterangan gambar ini, silahkan kalian baca pada materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi kira-kira info yang didapat dari yang dibaca tadi apa? Ayo. Siapa yang bisa? Piji. Ya, Bu. Materi yang dibaca tadi, mati lampu bisa terjadi karena pohon tumbang, Bu. Oh iya, benar sekali. Nah, jadi mati lampu bisa terjadi karena pohon tumbang. Lalu Adit mungkin bisa menambahkan. Ya, Bu. Karena gangguan jaringan, Bu. Nah, iya. Nah, jadi dari teks tadi kita tahu, oh kenapa mati lampu di rumah tiba-tiba ternyata hujan lebat, tiba-tiba pohonnya roboh, lalu mengenai kabel, nah kabelnya putus, lalu terjadilah mati lampu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur teks eksplanasi. Nah, kalian sambil perhatikan. Jadi, teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Ada pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Ya, berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kedua, deretan penjelas berisi uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Nah, jadi berisi pendapat singkat tentang peristiwa yang terjadi.
Nah, sampai di sini pahamlah anak-anak Ibu. Ada yang ditanyakan kah? Paham, Bu. Paham, Wah, Bu. paham semua, alhamdulillah. Nah, kita mengerjakan LKPD 1 dalam kelompok ya. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, jangan lupa dibaca petunjuk untuk mengerjakan dan jangan lupa tulis nama kalian. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Ada, Bu. Oh, tidak ada. Iya. Nah, sepertinya semua kelompok sudah selesai ya mengerjakan LKPD yang pertama. Sudah, Bu. Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, lalu kita belajar tentang rangkaian listrik. Nah, kalian akan menonton video terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan membuat rangkaian listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ada gunting, 2 buah baterai, saklar kecil, kemudian solatif, 2 buah lampu serta dudukannya, dan kabel kurang lebih panjangnya 1 meter. Untuk langkah yang pertama, kita potong kabel tadi menjadi 4 bagian. Kita potong masing-masing ujung kabel menjadi seperti ini. Kemudian Nah, tadi kita sudah melihat video. Nah, kira-kira anak-anak Ibu sudah paham ya cara membuatnya. Ya, Bu. Nah, jadi kalian akan membuat per kelompok. Nah, sama dengan kelompok yang tadi. Nah, jadi kalian siapkan dulu bahannya yang sudah Ibu kasih tahu. Sudah disiapkan bahannya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu Bu. HPG ada kabel, sudah menyiapkan Laili baterai. Ada baterai, kelompok. Bu. Nah, iya. Lampu, Bu. Nah, lengkap sudah ya alat dan bahannya. Ya. Nah, dilihat ya bahan-bahannya, disiapkan LKPD-nya juga. Ada Dibaca gunting, Bu. petunjuknya ya. Iya. Nah, kira-kira anak-anak Ibu waktunya berapa? Sampai selesai. Berapa menit kira-kira bisa? Ayo kira-kira. 15 menit, Bu. Oh iya, 15 menit ya. Nanti jika sudah 15 menit, kita sudah selesai semua ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Nah, silahkan dilakukan percobaannya. Dalam kelompok kalian ya, silahkan dibagi tugasnya. Ada yang memotong, silahkan ya. Bagaimana, ada kesulitan kelompok 1? Kelompok HPJ ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kelompok Nurul mungkin kesulitan ada? Tidak ada, Bu. Ya. Nah, tadi kalian sudah selesai membuat rangkaian listrik. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan terlebih dahulu. Nah, kelompok yang Ibu tunjuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya. Mungkin dari kelompok 1 HPG. Ya, Bu. Ini, Bu, hasil dari kelompok kami. Ada baterai, ada saklar, ada 2 buah lampu, Bu. Oh iya. Terima kasih, hebat sekali. Nah, mungkin tanggapannya bisa ditanggapi dari kelompok lain, Daus? Nggih, Bu. Untuk kelompok 1
Dalam percobaan tadi, apakah lampunya menyala? Menyala. Oh, iya. Wah, Nyala, Bu. terima kasih Daus, terima kasih Hapiji, terima kasih perwakilan dari kelompok. Nah, kita beri semangat untuk kawan yang tadi. Kawan kita yang sudah mempresentasikan, kita tepuk jempol, masih ingat? Masih, Bu. Nah, kita tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua dua jempol. jempol. Mantap. Nah, terima kasih anak-anak Ibu, luar biasa sekali, sangat bersemangat. Nah, tadi kita sudah presentasi. Nah, jadi kesimpulan proyek hari ini kira-kira apa, Adit? Kita membuat apa, Adit? Membuat rangkaian listrik, Bu. Iya, nah jadi kesimpulan dari proyek yang kita buat tuh membuat rangkaian listrik. Nah, alatnya apa saja tadi, Adit masih ingat atau lupa? Baterai, lampu, Baterai, lampu, kabel. ya, kabel. Apalagi ya? Cuma itu Bu yang ingat, Bu. Oh iya. Nah iya, terima kasih, hebat. Nah, kita sudah melakukan. Nah, sekarang Ibu ada kuis. Nah, siapa yang suka kuis? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Ibu ada kuis, nanti nilai yang tertinggi jadi kelompok terbaik. Nah, menjawabnya sudah Ibu siapkan dalam lembar jawaban yang Ibu kirim. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kita ke soal yang pertama. Sudah selesai soal berikutnya. Ya, sepertinya semuanya sudah selesai. Ibu sudah mendapatkan nilainya. Kita lihat siapakah yang terbaik dari kelompok. Wah, selamat kelompok 2 juara pertama. Yeay. Kelompok 3 juara kedua. Kelompok 1 juara 3. Ya. Selamat kepada yang juara. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum mengerjakan evaluasi, kita menyimpulkan dulu hari ini kita belajar tentang apa saja sih? Laili, bisa Ibu minta? Ya, Bu. Tadi kita belajar tadi kita belajar tentang teks eksplanasi, Bu. Iya. Kalau Halinda ingat? Halinda? Belajar teks eksplanasi sama bikin rangkaian listrik. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi, tentang mengapa mati lampu terjadi, tentang membuat rangkaian listrik seperti apa. Nah, untuk menambah pengetahuan lebih tajam lagi, nah kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, yang sudah Ibu bagikan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sepertinya semua sudah mengumpulkan. Hasilnya ternyata semuanya tuntas. Alhamdulillah, berkat semangat belajar, jadi ilmu yang didapat bisa Iya, Makan, Bu. pintar. Silakan. Ya.
Nah, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan tentang rangkaian listrik. Karena semua hasilnya bagus, nanti Ibu akan menambah soal pengayaan untuk menambah pengetahuan kalian lebih lagi. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Wah, mungkin tidak kalah menarik ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Asal sepiki di bari-bari kompor telepon Bengkelin makan api. Dawang. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Masih Bu Muslim, bisa dengar suara saya Bu Muslim? Oh, kayak robot ya? Jaringan kayaknya Pak. Jaringan. Nah, terlempar. Selesai. Nah, masuk lagi. Dipersilakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan tanggapannya, Bu. Bu Nurul, wah, jaringan juga kan nih, tidak bergerak gambar Bu Nurul. Sama tadi kayak robot. Kalau gitu kepada Ibu Firda bisa memberikan tanggapan Bu tentang teaching Bu Muslim. Bu Firda. Silakan ditanggapi Bu Firda. Ulun kah? Nggih. Bu Nurul sepertinya gangguan jaringan itu. Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tanggapan Ulun sudah sangat baik. Pelaksanaan kegiatan pembelajarannya semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap kegiatan yang direncanakan. Kemudian juga Ibu Muslim selalu memberikan penguatan positif kepada siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi sudah sangat baik. Itu aja pendapat dari Ulun. Terima kasih Bu Firda. Selanjutnya silakan Ibu Ita. Secara keseluruhan sudah bagus, silakan lanjutkan yang lain. Nggih, makasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Aku ulang. Selanjutnya persilakan ke Bapak Ripani. Silakan Pak. Izin saya lah. Sudah kelihatan semuanya? Belum, Pak. Belum proses, Pak. Ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, nah, Bapak minta tolong kepada salah satu murid lah untuk baca doa. Baca doanya silakan kepada Pak Satria. Ya, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Baca doa dimulai. Selesai. Ya. Nah, siapa tadi kita nih gimana dulu sebelum menyemangati kalian? Nah, mari kita sama-sama tepuk pramuka dulu lah. Tepuk pramuka. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Nah, ini kita untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita dulu lah untuk menciptakan rasa nasionalisme kita nih. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan videonya. Air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu tetap puja bangsa. Bagusnya suara anakku nih. Bagus. Terima kasih. Nah, sebelum kita pelajari ini, kita mendengarkan membaca literasi dulu lah. Silakan yang mau membaca dulu siapa nih? Si Pak Adit, silakan Bapak Adit. Ya, Pak. Jadilah setiap tempat sebagai sekolah dan jadilah setiap orang sebagai guru. Nah, maksud dari beliau ini adalah setiap tempat tuh anggap dia sebagai sekolah. Walaupun di rumah, di sekolah, tempat masjid atau apapun itu anggap sekolah. Terus dan jadikan setiap orang sebagai guru. Artinya semuanya itu adalah guru kita. Nah, apalagi yang pernah mengajari kita itu. Nah, kita saling menghormati kepada guru, kepada orang tua juga lah. Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya, anak-anak? Masih, Pak. Nah, apa Pak Adit sekarang? Hak dan kewajiban di sekolah, Pak. Betul. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita adalah kewajiban dan hak bertetangga. Siapa yang punya tetangga di sebelahnya? Saya Pak. Ya, ada berapa tetangga di kampung kalian? Waduh. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Nah, berarti ya, bagus. Nah, misalnya ada tetangga nih minta bantuan. Apa yang kalian Menolong caranya apa? Misalnya contoh membantunya, Pak. pagarnya tuh roboh. Nah, kan bantunya kayak apa? Bagaimana? Silakan kepada Ibu Nurul. Halo? Iya, Pak. Nah, misalnya apa? Atau membantu kepada Pak Iswan. Ya, Pak. Ya, Pak. Berikan saran kepada tetangga kalau memerlukan bantuan. Misalnya bantuannya adalah memberikan buah nih. Nah, bagaimana sarannya? Sarannya ke Pak. Oke. Sebaiknya kita memberikan bantuan kepada tetangga harus dengan rasa ikhlas, Pak. Betul sekali. Nah, itu bagus. Itu saling membantu kepada tetangga lah.
Nah, ini pelajarannya hari ini adalah tentang hidup bertetangga dan memberikan saran untuk tetangga lah. Nah, kita saling berbantu, saling menolong. Nah, terus mengajak berhitung perkalian dan penjumlahan berulang nanti di sini. Nih, sekarang kita baca-baca sama-sama. Nah, silakan baca sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik. Sudah. Ini lagi. Nah, Bapak tanya nih. Silakan kepada Pak Herman. Kepada Herman lah, yang mana dari 1 sampai 5 yang mengungkapkan kata saran? Oh. 4, Pak. Betul, 4. Ada lagi? Yang mana lagi? 2. Nah, betul sekali. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita ini adalah, dengan bahasa sopan kita nih memberikan saran kepada tetangga lah, memberikan kalimat saran yang singkat, padat, dan jelas. Terus kata-kata yang untuk pemulaan memberikan saran nih adalah hendaknya, seharusnya, lebih baik, semestinya, dan saran saya. Nah, sudah mengerti semua anak-anak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Bapak bagikan LKPD-nya di WA masing-masing. Silakan. Nah. Baik, Pak. Oke. Sebelumnya ini Bapak bagi kelompok dulu lah. Kelompok pertama adalah si Adit, Muslim, dan Satria. Kelompok kedua Husin, Rizwan, Firda. Kelompok 3 Hirman, Kalinda, dan Hapiji. Kelompok keempat adalah Laili dan Nurul. Nah, ini LKPD-nya, silakan kerjakan. Diberi waktu lah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, tugasnya seperti ini. Masih tahu apa tugasnya seperti ini? Apa nih? Ini adalah memasangkan dari yang satu nih. Misalnya contoh 1, Lani mempunyai tetangga baru, Lani belum mengenalnya. Silakan jawab kepada Ibu Firda. Apa tuh sarannya yang bagus? Contoh kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Nih. Belum? Atau Bapak, kalau Husin apa Husin? Lani mempunyai tetangga baru, Lani belum mengenalnya. Apa sebaiknya dilakukan? Yang pertama itu Pak, saran yang sebaiknya tetangga Lani berkenalan dengan tetangga sekitar rumah barunya agar bisa saling mengenal. Betul sekali. Nah, bagus, Mas, sudah bagus mempresentasikannya lah. Sekarang kita ke ini pulang. Nah, diskusi kelompok terakhir. Nah, ini Bapak bagikan lagi nih. Nah, sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Bapak nilai dulu lah sebentar. Ya, Pak. Oh ya, nah nih. Wah, bagus nilainya semuanya. Yang paling tinggi adalah kelompok 2 nih. Nah, yang paling rendah sih. Jadi bagus nilainya sudah semuanya nih. Bagus. Nah, sudah semuanya. Nah, sudah masih semangat? Masih, Pak. Masih. Oke, ayo kita tepuk jempol. Kita mulailah. Tepuk jempolnya bila tepuk 1, 1. Tepuk 2, 2. Kelompok 3. Nah, tepuk semuanya. Pak. Ya, kita mulai. Ya, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Jempol kiri. Ya, 2 jempol. Mantap. Nah, sekarang kita adalah perkalian penjumlahan berulang. Apa kalian tahu perkalian? Tahu, Pak. 1 per 1. Perkalian penjumlahan berulang tuh artinya misalnya 2 dikali 2. Kayak apa tuh? Bagaimana tuh? Berarti penjumlahan berulang tuh adalah 2 ditambah 2. Nah, itu berarti berapa hasilnya? Linda. 4, Pak. 4, Pak. Betul. 2 tambah 2, 4.
Nih, 2 kali 5. Berarti bagaimana caranya dulu 2 kali 5? Berarti 5-nya 2 kali lah. Iya, Nah, Pak. berarti 5 dan 5 berapa hasilnya? 10. Itu 10. Nah, ini contohnya ada. Silakan nih perhatikan baik-baik lah. Ini ada perahu Beni, Tiur, dan perahu Ayah nih. Ceritanya mereka punya 2 masing-masing. Artinya kalau orangnya 3 berarti ada kolomnya 3 buting. 3. Nah, lihat nih. Kalau perahunya 2 berarti 2. Artinya orangnya tuh 3 berarti 3 kali berapa tuh yang perahunya? 2. 2. Sama dengan berapa hasilnya? Silakan. Adit. 3 dikali 2 hasilnya 6, Pak. Betul. Nah, Bapak akan membagikan kelompok lagi lah nih. Kelompok tadi pulang. Seperti tadi. Nah, Bapak akan mengambil tongkat tadi ini memberikan kepada satu kalian nanti. Nah, diiringi dengan lagu. Lagunya kita mulailah sekarang langsung. Bila sudah selesai lagunya, akan Bapak tanyakan itu nanti pertanyaannya. Nah, oke. Ampar-ampar pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, sapu balum masak. Masak bikin tiung mari-mari. Dah, nah, Hapiji, silakan jawablah dari pertanyaan Bapak nih. Ini berapa nih? Iya, Pak. Itu gimana tuh? 3 tambah 3 jadi 2 kali 3, Pak. Ya, berapa hasilnya? 6. Betul. Nah, sudah nih Bapak bagikanlah setiap di WA masing-masing ini soalnya. Ya, Bapak, masuk sudah. Tuh. Silakan kerjakan. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Kali. Ya, silakan kumpul. Bapak tunggu. Is it Italian? Is it Italian? Is it? Yes. What does that mean? Are you making me say a naughty word in Italian? Did you graduate high school? Yes. Did you graduate college? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah, Pak, sudah. Nah, oke. Sudah, Silakan mau presentasi dulu pertama dulu nih. Nah, si Halinda, jawab yang pertama dulu apa? Yang pertama itu 1 ditambah tambah 1 1 ditambah berarti? 1 jadinya 3. Nah, berarti 1 kali 3. Nah, betul. Nomor 2. Betul, bagus. Dapat bintang. Nah, menggambarkan temannya. Tuh, lagi. Siapa lagi nih? Si Laili. Silakan Laili. Iya, Pak. Nomor 3 silakan. Bapak cek Ya, nih. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8, Pak. Berarti perkaliannya bagaimana? 2 kali 4, Pak. Betul. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, untuk memperkuat perkalian ini, Bapak sudah membuat papan perkalian. Bagus ya. Kelihatan lah. Kelihatan lah. Kelihatan nih. Tunggulah.
Nah, oke, perkaliannya lah, papan perkaliannya. Ya, kelihatan Pak. Nah, Iya kelihatan, Pak, Pak. terlihat Bapak. Bentar aja nih. Misalnya 2 dikali 3. Nah, berarti berapa nih 2 dulu? Sini ada 1, 2, 3. Nah, kita ambil di sinilah contohnya. Berarti berapa kali tuh jadi nih? 3-nya. Sini 2 lah, 1, 2. Berarti ada andaknya 3 di sini. Ya. 3 dan 3. Ya. Berapa hasil semuanya di sini? 6 Pak. 6 Pak. Betul, 6. Lagi, sekali lagi. Nah, 4 kali 4 bagaimana? Berarti ada 4 Pak tiap wadah ada Pak. 4 bilah lidinya. Sedotannya 4 Pak tiap Nah, 4. wadah. 1, 2, 3, 4. Berarti 14 diisi. Nah, berapa jumlahnya semuanya anak-anak? 4 kali 4. 16 Pak. Semuanya tepuk tangan. Ore. Sudah lah. Nah, Bapak lihat tadi nilainya semuanya berapa nih? Kita lihatlah. Wah, bagus semuanya nih nilainya nih, matematika. Alhamdulillah. Selamat kelompok 3. Bagus, bagus. Kelompok siapa yang paling tinggi nih? Kita lihat sama-sama. Kelompok 3. Bagus, bagus. Nah, ini bahannya apa aja tadi untuk membuat papan perkalian. Nah, nih. Ada gelas bekas, aqua lah, sedotan, gunting, spidol, dan selotip. Nah, itu nanti kita bikin nih sama-sama nih. Silakan ayo. Lah untuk pelajaran selanjutnya. Udah. Nah, apa ada pertanyaan lagi anak-anak untuk pelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak mengerti semuanya? Nah, Ya. sebelum pelajaran nih, Bapak evaluasi dulu sebentar lah. Nah, Bapak tunjuk lagi sekali lagi. Nah, siapa yang belum nih, yang belum pernah Bapak panggil, jawab nantilah. Nih soal evaluasinya. Dibagikan ke semuanya dulu. Nah, Bapak kirim dulu. Ya, sudah semuanya dapat? Sudah, Pak. Sip. Habis itu kalian gerjakan langsung ke kalian bagi Bapak lagi, dikirim lagi. Nah, sudah semuanya. Siapa yang belum pernah maju? Ayo teman-teman, siapa tunjuk temannya yang belum pernah maju tadi? Daus, Pak, Daus. Daus, ya Daus. Nah, Daus Iya, gimana Pak. Daus? Nomor 1 Daus. Nomor 1, 3 dikali 4. Betul, betul, bagus. Nomor 2. Silakan siapa lagi? Cewek nih belum nih, cewek nih. Silakan. Nah, Bapak panggil juga nih. Nurul. Iya, Pak. Nomor 2 gimana caranya? 5 dikali 6. 30, Pak. Betul, bagus. Nah, sudahlah semuanya. Iya, Pak. Terus, nah, kumpul tadi soal evaluasi tadi. Tinggi, Pak. Wah, alhamdulillah semuanya nilai bagus nih, menjawab semuanya nah bagus nah. Berarti bukan cuma kelompok saja yang bagus nilainya, tapi perorangan bagus. Ayo, nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan kesimpulan hari ini? Nah, silakan kepada teman-teman, anak-anak murid Bapak nih, siapa nih? Kesimpulannya apa? Pak, saya Pak. Saya, Pak. Ya, silakan.
Tadi kita belajar tentang cara membuat kalimat saran, Pak. Ya. Tentang hidup bertetangga. Terus kita belajar tentang penjumlahan berulang, Pak. Bagus, betul, betul. Nah, alhamdulillah. Nih lagi lah. Apa nih? Pindah sunyi nih. Ayo kita tepuk anu lagi lah. Tepuk semangat. Siapa? Udah tepuk semangat bisa? Dua kan? Jadi kita lakukan nih. 1, 2, 3. Semangat. Tuh, nah, baguslah. Kita menyanyikan lagu Apa-Apa Pisang nah untuk mengamini ini. Ada suaranya. Ayo kita mulai. Empal pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Udah. Patah kayu bengkok, Ayo nih. dan api. Apa tadi ini kesimpulan nih refleksinya kita lah nih tentang Bapak memberikan sebentar dulu lah. Nah ini apa maksud beliau tadi? Bapak jelaskan yang pertama tadi sudah. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, paham sudah artinya maksud tadi itu? Dan pertama. Sudah, Pak, sudah. Ah bagus. Terima kasih. Sudah selesai, Ketua, silakan. Doa, Pak. Baik. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini lah nih. Nah, mari kita berdoa dulu, doa pulang ya, doa pelajaran habis sudah selesai. Silakan siapa yang mau berdoa. Herman, Pak, Herman. Ah, laki-laki terus nah. Ibu-ibu. Berarti Halinda itu Pak yang nyuruh tadi, Pak. Halinda aja, Halinda. Ibu. Halinda, Pak. yang nyuruh tadi, Silakan Pak. Halinda. Baiklah kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa Ya. mulai. Cukup. Nah, alhamdulillah. Kita tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sekali. Nah, silakan tanggapannya. Terima kasih Pak Ripani. Persilakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan tanggapan, Bu. Tinggi, terima kasih Pak. Menurut Ulun, Bapak Ripani sudah bagus Pak dalam pembelajaran di kelas, melibatkan siswanya, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak kaku. Jadi siswanya itu terbuat tersenyum Pak. Jadi kayak humoris lah, Tinggi. Dan terus juga ada juga tentang media konkret. Nah, Bapak Ripani sudah ada media konkretnya ya. Bisa lebih memperjelas pembelajaran lah, lebih tahu siswanya. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nih, silakan Ibu Ita. Kita sudah dapat 4 orang, Bu. Tinggal Ulun sama Pak Rizwan yang belum. Secara keseluruhan ini Pak Ripani sudah bagus. Kemarin kan Ibu meminta kalau presentasi pinjam laptop yang lain dulu, bisa nggak Pak? Ada tahu enak minjam Pak. Ya Kak. Kalau nggak ada Kak? Enggak. Enggak ada, Bu. Pakai juga, Bu. Buat tahan aja teman nih juga. Nah. Kalau nanti PPL Pak, Ulun kan bisa biar usahakanlah kalau PPL Usahakan nanti insyaallah bila Anda tampilan ke siswa kan kasihan siswa melihat juga lawan kayak itu kalau pian nampilkan PPT-nya bentuk pelajaran pian sudah bagus, tapi medianya terkendala siswa melihatnya seperti itu, udah bagian dari penilaian nanti Pak. Jadi diusahakan Pak lah pinjam punya siapa, presentasi aja saat tampil aja. Itu aja Pak. Nah, terima kasih. Silakan Ketua. Nah, saya izin stop share lah. Ya, terima kasih Pak Ripani. Selanjutnya saya izin share screen. Berarti masih 4 orang kah Pak? Masih 2 Bu, sisa saya sama Pak Rizwan.
Hari ini 6 aja kah? 8, Bu. Sudah berarti. Ini 6, tapi kan tambah 2 kemarin. Ya, maksudnya yang tampil berarti sudah 6. Sudah 6. Iya, nggih, kada ingat ulun. Anu Bu Nurul sama Pak Adit. Ya, belum mulailah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Bagus. Baik, Pak. Ya, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi itu Bapak lihat, tolong itu yang laki-laki bajunya yang dikeluarkan tolong dimasukkan dulu. Pak Ripani itu Pak. Ripani, Pak. Ripani. Maaf, Pak. Bakal luaran Ripani, Pak. Ripani, Pak, Pak. Sengaja, Pak. Kalian Maaf, sudah Pak. kelas 6. Sudah kelas 6 tuh harusnya memberi contoh yang baik buat adik kelas kalian. Ayo Ripani, Maaf, masuk aja, Pak. Tadi habis ke Ya. WC, Pak, lupa masukkan, Pak. Oh iya. Ya. Untuk memimpin berdoa, Bapak minta kepada Rizwan. Silakan Rizwan. Silakan Iya, Rizwan Pak. pimpin berdoa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Rizwan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya untuk membangkitkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Bentar. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap? Siap, Pak. Mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang merentar tak kena menyerang. Iya, terima kasih kepada anak-anak Bapak sudah bernyanyi dengan semangat. Nah, untuk menambah semangat lagi, sekarang kalau Bapak bilang duduk siap, kalian menjawab dengan penuh semangat, siap, hap. Terus tangannya diletakkan di atas meja, ya. Duduk lurus. Terus kalau Bapak bilang anak kelas 6, kalian sautnya siap untuk belajar sambil ngangkat tangan kanan. Ya, siap ya? Siap, Duduk Pak. siap. Ya, Pak. Siap. Hap. Ya. Anak kelas 6. Siap untuk belajar. Iya. Nah, sekarang kita membiasaan membaca. Coba satu orang membacakan teks yang ada di layar ini. Dipersilakan kepada Laili. Silakan Laili, baca Laili. Baik, Pak. Mari membaca. Sumber kehidupan di dunia ini adalah air. Air yang kita nikmati merupakan hasil dari hujan. Ketika hujan terjadi, maka air dari hujan akan ditampung dalam tanah. Air inilah yang akan kita konsumsi. Hujan ini merupakan anugerah dari Tuhan. Ketika hujan tidak turun, dalam jangka waktu cukup lama akan terjadi kekeringan. Iya, terima kasih Laili. Hebat Laili. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi dan menghargai keberagaman masyarakat.
Nah, dalam nanti pembelajaran, kalian itu diharapkan bisa mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi, terus bisa menguraikan teks eksplanasi. Selanjutnya nanti kita akan coba membuat mengambil teks eksplanasi dari suatu bacaan. Selanjutnya kita juga nanti belajar tujuannya itu untuk menghargai keberagaman masyarakat dan sikap-sikap yang mencerminkan menghargai keberagaman. Nah, sekarang Bapak akan bagikan bahan ajar kepada kalian satu orang satu. Silahkan diamati dulu teksnya. Ya, sambil dibaca ya. Sudah? Nah, sekarang Bapak minta Fajar coba sebutkan ciri umum teks eksplanasi Fajar. Ya Pak, cirinya adalah berdasarkan fakta yang dibahas bersifat pengetahuan Pak. Ya, betul. Nah, selanjutnya coba Nurul. Iya, Pak. Silakan Nurul, ciri yang kedua. Arus listrik ada 2, AC dan DC, Pak. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video tentang teks eksplanasi. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks eksplanasi. Sekarang mari kita simak penjelasan berikut ini. Pukul 05. Ya, tadi sudah. Sekarang ini ada contoh teks eksplanasi. Coba Nurul lagi sebutkan tadi apa yang kamu ketahui dari teks ini, Nurul. Ya, terima kasih Nurul. Iya Pak, tadi arus listrik itu ada 2, yaitu arus listrik AC dan DC Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nurul semuanya. Yeay. Iya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian kelompok. Jadi berkelompok kalian ya. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada Adit, Nurul, Laili, Daus. Kelompok 2 Ripani, Firda, Rizwan, dan Fajar. Kelompok 3 Fiji, Halinda, Daus, dan Hasan. Nah, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Silakan berkelompok dulu. Ya, sudah? Ya, Pak. Nah, jika sudah, tadi kan Bapak sudah membagikan bahan ajar, silakan kalian cermati teksnya tadi itu. Nah, ini seperti ini. Silakan kalian diskusikan dulu dalam kelompok yang berempat tadi dulu tentang apa saja yang perlu kalian jawab dari pertanyaan berikut. Nah, setelah selesai, nanti kalian 2 orang tinggal di kelompok, 2 orang ke kelompok lainnya untuk mencari jawaban alternatif atau jawaban kelompok lain. Ya, silakan. Ya, itu bisa kelompok 1 ke kelompok 2 dulu, kelompok 2 kelompok 3. 2 orang yang berjalan ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya bertamu saja, Pak. Ya, atur saja dengan kesepakatan kelompok kalian. Jadi siapa Ya, yang Pak. berjaga rumah, siapa yang bertamu ya. Aku di rumah aja. Ya, siap Ripani. Ya, sudah ya? Sudah semua? Nah, jika sudah, coba kelompok 1 tadi sampaikan hasil diskusinya kepada Adit. Silakan Adit, sampaikan hasil kelompokmu Adit. Ya Pak, ini arus listrik ada 2 yaitu AC dan DC. Kemudian peralatan rumah yang menggunakan arus DC yaitu radio, TV, dan komputer. Iya, terima kasih Adit. Kepada Ripani dari kelompok 2, bisa memberikan tanggapannya Ripani atas jawaban dari kerja kelompok 1? Apakah sama juga dengan yang kalian kerjakan Pak yang Ripani? Sama Pak, sama Pak. Oh iya, sama. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang listrik. Di listrik itu ada yang bekerja sebagai tukang listrik di PLN ya. Dan orang tua kalian pasti beragam-beragam pekerjaannya ya. Ada yang jadi petani, guru, ada jadi pengusaha. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat. Tolong perhatikan video berikut ini ya.
Ya, coba sekarang Firda, menurutmu dari melihat video tadi apa manfaat menghargai keberagaman Firda? Menciptakan kedamaian, mengurangi Ya, perselisihan. ya, betul. Tepuk tangan untuk Firda. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan bahan ajar tentang ciri menghargai sikap menghargai keberagaman. Nah, silakan diperhatikan dulu bahan ajarnya. Sudah, jika sudah silakan kepada Fajar sebutkan cara menghargai keberagaman itu, Fajar. Menghargai berbagai macam ras, suku dan budaya, Bapak. Ya, bagus sekali. Ya, mau menolong sesama, Pak. Iya, bagus Ripani, betul. Dan tidak mengejek seseorang. Iya, bagus. Nah, sekarang kalian tadi masih dalam kelompok. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Mengapa kita perlu menghargai keberagaman? Nah, coba kalian diskusikan dulu kira-kira kenapa kita perlu menghargai keberagaman. Nah, terus jawabannya itu kalian tulis nanti pada kartu kertas yang Bapak bagikan, setelah itu kalian tempelkan nanti ya. Silakan, Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang Bapak minta kepada perwakilan kelompok 3. Dipersilakan kepada PJ, silakan PJ. Sampaikan hasil tugas kelompok kalian. Baik, Pak. Nah, ini hasil dari kelompok kami, Pak. Tidak terjadi konflik dan memperkuat solidaritas supaya kehidupan masyarakat tetap harmonis, selaras, dan rukun tentang pentingnya menghargai keberagaman. Iya, tepuk tangan untuk PJ semuanya. Iya. Terima kasih, Hapiji. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sebentar. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan satu orang satu, silakan dikerjakan. Kira-kira menurut kalian itu sikap menghargai keberagaman agama itu seperti apa, ekonomi seperti apa, budaya seperti apa ya. Jangan lupa tulis namanya, kelas, terus tanggalnya. Nilainya biar Bapak saja nanti yang nulis ya. Kalian tidak usah nulis nilainya. Ya, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD PPKN. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Sudah, Pak. Sekarang Bapak minta perwakilan lagi satu orang untuk membacakan hasil pekerjaannya. Bapak minta Rizwan, silakan Rizwan. Bacakan hasil pekerjaanmu, Rizwan. Iya, Pak. Nah, untuk agama, Pak, menghormati orang lain yang sedang beribadah, Pak. Untuk yang ekonominya tidak menjelekkan profesi orang lain. Nah, kemudian yang budaya menghargai kebudayaan suku lain, Pak. Iya, bagus sekali, Rizwan. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi, sekarang waktunya evaluasi. Bapak bagikan lembar evaluasi kepada kalian satu orang satu, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan langsung kumpulkan ke depan. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah, Pak. Ya, sudah selesai ya? Sudah, ya, Pak. Ya, sudah selesai. Bapak periksa tadi ternyata hasil pekerjaan kalian sudah bagus semua, di atas KKM semua, ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi nanti jangan lupa tetap belajar di rumah. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas latihan lagi kepada kalian ya. Tolong dikerjakan di rumah nanti ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Gundul Pacul. Itu berasal dari Jawa Tengah ya. Siap ya?
Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bentuk kerjasama bidang politik di ASEAN. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak minta kepada Adit, silakan Adit, pimpin doa Adit. Ya Pak, ya teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Adit. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Herman Firdaus, Pak. Silakan tanggapi saya, Pak. Oke, Pak. Semuanya sudah berjalan dengan lancar dari pembukaan hingga penutup. Itu aja, Pak. Sudah bagus. Ya, terima kasih Pak Herman Firdaus. Silakan Bu Ita. Oke, semua sudah terlaksana dari awal sampai akhir. Yang ingin ulun masukkan pada bagian membaca itu. Nanti kalau di kelas itu siswanya membacanya di PPT apa di bahan ajar? Bahan ajar rencananya Bu, jadi ada saya Kalau bagikan. bahan ajar disampaikan juga. Jadi dia tidak terlihat membaca di PPT. Karena memang kalau secara di kelas nanti siswa kadang-kadang ada yang matanya itu ada papan tulis itu kalau dari PPT. Kecuali ukuran tulisannya besar berapa ke 6 ya Pak lah. Nah, kemudian tadi reward ketika siswa sudah selesai menyampaikan pendapat apa diberi ujian, tepuk tangan seperti itu. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya terakhir silakan kepada Bapak Rizwan Nopier. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Izin share Semangat, Pak, screen semangat. dulu. Sudah tampil kah, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silahkan Hapiji dipimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum mengikuti pembelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ya semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan juga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nah, kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir? Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Adit sakit, Pak. Ini hari ini dia hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, jadi kita langsung saja ya, kita hari ini akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila agar rasa nasionalis kita lebih kuat dan meningkat. Nah, semuanya bernyanyi ya. Ya, Pak.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak. Wah, suaranya bagus sekali, ini semangat sekali. Nah, kemudian kita hari ini tepuk semangat dulu ya, supaya lebih bersemangat lagi. Bapak pimpin ya. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak, bagus sekali, semangat semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Nah, sekarang kalian silahkan dulu dibaca ya masing-masing. Nah, baca dulu, silahkan. Sudah selesai anak-anak? Nah, tadi yang kalian baca tadi tentang apa? Ayo, Tripani, tentang apa tadi yang kita baca? Nah, bila kita ingin pintar, kita mendengarkan guru menjelaskan, bisa mengerjakan tugas tepat waktu, banyak membaca dan berlatih, tidak mudah menyerah, dan bertanyalah kepada guru dan teman-teman. Ya, bagus sekali Ripani. Nah, sudah mengerti berarti ya semuanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin siswa-siswa Bapak nantinya mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan kalimat ungkapan atau saran dengan benar, kemudian menyajikannya di depan kelas. Nah, kemudian yang kedua, nanti juga Bapak ingin anak-anak Bapak nanti bisa mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban dan hak di sekolah, kemudian menyajikannya di depan kelas. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok pertama, dari Pani, Khalida, Adria, dan Herman. Untuk kelompok 2, Hafizi, Nurul, Fajar, dan Laili. Kelompok 3, Husin, Firda, dan Muslim. Nah, silahkan berkelompok dulu. Baik, Pak. Nah, Ya, jika Pak. sudah. Nah, rapikan ya tempat duduknya. Ya, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, ini di sini ada sebuah gambar. Gambar apa itu kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menebak apa gambar apa itu? Gambar sedang merawat tanaman, Pak. Iya, gambar. Dalam tanaman, Pak, membersihkan tanaman. Ada dua orang anak. Ada 2 orang anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, kira-kira untuk apa mereka menyiram tanaman? Ayo, Supaya siapa yang bisa menjawab? subur. Supaya subur. Nah, coba kita lihat sekolahnya menjadi sehat dan segar karena banyak tumbuh-tumbuhan hijaunya. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, ini ada 2 buah gambar. Nah, coba kita bandingkan gambar di atas. Gambar yang ada Bapak tampilkan. Kira-kira apa saja perbedaannya? Ayo coba, siapa yang bisa membedakan? Ya, silahkan, Fajar. Satu ruangan kelasnya bersih, Pak. Yang satunya lagi ruangannya berantakan. Iya, bagus, Fajar. Nah, jadi gambar yang pertama itu ruang kelas yang bersih. Nah, yang kedua itu kelasnya berantakan atau kotor. Nah, tidak terawat. Nah, kemudian berikan saranmu untuk gambar yang kedua. Nah, siapa yang bisa memberikan saran untuk gambar yang kedua? Saya, Pak. Ya, silahkan. Nah, itu sarannya mungkin kelasnya dibersihkan, Pak. Lalu kebersihannya dijaga setelah dibersihkan. Ya, bagus sekali, Muslim, benar sekali. Nah, jadi kelasnya harus dibersihkan dulu, kemudian harus dijaga agar tidak kotor. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kalimat saran. Tadi kan kita sudah membuat kalimat saran tadi. Nah, jadi kalimat saran merupakan kalimat usulan hingga anjuran yang disampaikan kepada orang lain untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kalimat saran bisa disampaikan dengan kata-kata yang positif agar lebih mudah diterima. Kalimat saran menggunakan kata seperti usahakan, hendaknya, saran saya, sebaiknya, dan lainnya agar lebih sopan dan dipandang baik. Nah, kemudian yang terakhir,
ketika membuat kalimat saran harus memperhatikan tanda baca dan hindari menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Penggunaan tanda seru dilarang agar menghindari salah persepsi, karena ini bukan merupakan kalimat seruan atau larangan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan ya, tentang membuat saran. Nah, Bapak akan berikan di grup WhatsApp ya. Nah, Bapak kirim. Bagaimana? Sudah masuk? Sudah, Pak. Nah, sudah, silahkan Sudah, dikerjakan Pak. bersama Dikerjakan nggak, Pak? kelompoknya. Ya, kerjakan Sudah, bersama Pak. kelompoknya ya, berdiskusi. Baik, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah selesai, Ripani. Apakah ada Main kesulitan? belum lagi kah? Apakah ada kendala anak-anak? Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Tidak ada, Bagus. Pak. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Sudah, Ya, Pak. baik, sudah masuk ya semuanya. Nah, kemudian silahkan kalian presentasikan kelompok 1 dulu. Silahkan Herman presentasikan hasil diskusinya. Adit, silahkan Ya, Pak. presentasikan. Itu Untuk saran untuk kelas kita bagaimana? ya itu sarannya setiap hari harus membersihkan, Pak, sesuai jadwal piketnya masing-masing, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Adit. Nah, tepuk tangan dulu buat Adit. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, silahkan dulu disimak videonya ya, anak-anak. Iya, Pak. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Selain itu, kita juga berhak. Nah, sudah disimak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, dari video tadi coba kita jawab pertanyaan ini. Nah, kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Adit. Tentang apa? Ya, itu videonya menceritakan tentang hak dan kewajiban, Pak, di sekolah. Ya, bagus. Benar, Adit. Nah, jadi video tadi menceritakan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, apa saja kewajibanmu di sekolah? Nah, dari video tadi, apa kewajibanmu di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Pak, saya, Pak. Oh, silakan, Husin. Ya, kewajiban kita di sekolah itu belajar dengan sungguh-sungguh. Terus mentaati peraturan di sekolah juga, Pak. Ya, benar sekali. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja hakmu di sekolah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Ayo. Pak. Silahkan, Laili, silahkan. Iya, hak yang di sekolah itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Habis Ya. itu, Pak, menggunakan fasilitas sekolah dan belajar di kelas yang bersih. Iya, benar sekali, Laili. Itu bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan bermain talking stick. Nah, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya bermain talking stick. Nanti Bapak akan mengambil sebuah tongkat, kemudian memberikan kepada salah satu anggota kelompok kalian. Nah, setelah itu tongkat nanti dipindahkan sambil bernyanyi. Setelah lagu habis, yang terakhir memegang tongkat akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Nah, ini tongkatnya ya. Nah,
sekarang ayo kita sambil bernyanyi, Bapak akan memberikan tongkat ini kepada salah satu kelompok kalian. Nah, sambil bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi. Lagunya 17 Agustus. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa Indonesia. Nah, iya, yang terakhir tadi Bapak lihat tadi, nah Nurul megang tongkatnya. Ya, silahkan jawab pertanyaannya ya. Nah, sebutkan salah satu kewajiban kita di sekolah. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mentaati tata tertib sekolah, Pak. Iya, bagus sekali. Jawabannya benar. Nah, lanjut lagi ya. Kita pindahkan lagi tongkatnya. Oke. Hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Nah, itu siapa tuh? Oh, Halinda. Nah, sekarang jawab pertanyaannya ya. Apa saja hak kamu di sekolah? Ilmu pengetahuan, Bapak. Ya, bagus. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, semuanya sepertinya sudah mengerti tentang hak dan kewajiban di sekolah. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian lagi LKPD yang kedua, yang tentang hak dan kewajiban. Nanti Bapak kirim dulu ya LKPD-nya. Nah, Ya, kalau sudah Pak. masuk, kita akan menjawab pertanyaannya dengan melihat video berikut ini yang Bapak tampilkan. Nah, kita lihat videonya bersama-sama ya. Pada kesempatan kali ini penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Bapak, bagaimana semuanya? Sudah dikerjakan? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, sekarang coba presentasikan hasil dari diskusi kalian kepada Bu Firda. Oh, Firda, silakan. Ceritakan saranmu sebagai warga sekolah. Saran saya tentang kewajiban, Pak. Ya, tentang kewajiban. Saran saya kita harus selalu melaksanakan kewajiban di sekolah. Ya, bagus sekali. Nah, semuanya sudah bagus ya. Nah, sekarang sebelum menutup pelajaran hari ini, coba Bapak ingin bertanya dulu apa saja yang kamu pelajari hari ini. Siapa yang ingat? Saya, Pak. Saya, Pak. Muslim, silahkan. Apa saja? Iya, tadi kita hari ini belajar tentang kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita di sekolah supaya dapat menerima hak kita, Pak. Ya, benar sekali. Nah, benar sekali, bagus sekali Muslim ya. Kemudian yang kedua, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Saya, Siapa Pak. yang bisa menjawab? Saya, Silakan, Pak. Pigi, silahkan. Bagian membuat kalimat saran dan memahami hak dan kewajiban di sekolah, Pak. Ya, bagus sekali. Berarti sudah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, terus bagian mana yang belum kamu pahami? Apakah ada? Tidak ada, Pak. Nah, alhamdulillah tidak ada. Pak. Berarti semuanya sudah mengerti. Nah, jadi kesimpulannya hari ini tadi kita sebelum kita menuntut hak kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya nanti kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kalau tadi di sekolah, nanti kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagunya Ampar-Ampar Pisang ya. Iya, Semangat Pak. ya semuanya bernyanyinya. Baik, Pak.
datang, pisangku belum masak, masak sabili, burung bari-bari, Ya, bagus. Semuanya sudah ikut bernyanyi ya. Semangat sekali, terima kasih. Nah, setelah ini kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Pak. Oh, silakan Ripani. Ya, teman-teman, kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih Ripani. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita bisa selamat dalam perjalanan pulang ke rumah nanti. Dan kemudian pesan moral pada hari ini adalah hormatilah gurumu agar ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat. Nah, terima kasih Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Adit memberikan tanggapan Pak Adit. Oh ya Pak. Nah, dari yang disampaikan tadi itu sudah sangat bagus ya, sudah runtut dari awal sampai akhir. Terus tampilannya PPT juga sudah menarik, interaksi dengan siswanya juga terlihat. Nah, semoga ketika kita praktek ke depan, kita bisa berjalan seperti yang diharapkan. Amin, Itu amin, aja. amin. Amin, amin. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Adit. Kemana Ibu Itanya? Aduh. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang telah melakukan peer teaching hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Rahmiani. Alhamdulillah. Salah. Kemana Ibu Itanya? Kita kemana? Belum tutup dulu, Dang. Ya, terima kasih sekali lagi. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.